Itu yang saya tahu tentang jaringan. Ya, itu yang saya tahu. Kalau orang nanya, Mario, tahu nggak? Saya kadang kalau follow up orang, dulu Dr. Mario dulu itu selalu bilang QNET terbaik, kerja nggak bagus, jelek-jelekin. Dan cenderung seperti fanatik QNET, ngerti nggak fanatik QNET? QNET terbaik, gila, modal sekali semua hidup, yang lain nggak ada yang kayak gitu. Aduh. Di luar sana, apalagi orang Jakarta, itu banyak penuh sekali dengan orang-orang yang realistis. Jadi dia nggak begitu suka dengan orang yang menggebu-gebu dengan fanatik QNET. Jadi sekarang, walaupun saya jelasin tentang bisnis orientasi, saya ngomong baik buruknya, atas bawahnya, ngerti nggak? Bahkan dia suka nanya, kalau mukanya lo gini nih, mungkin Bapak ingin tahu dukanya ngerjain QNET. Saya kasih tahu ya, Bapak mau tahu nggak? Kalau orang udah, berarti dia udah, wah ini ngasih tahu gue cuma yang bagus-bagus nih. Kalau dia mau dibukain jelek, saya buka. Pak, tahu nggak Pak? Yang bikin saya jadi goyang aja QNET. Dukanya. Coba ya, saya tahu ya. Satu, duka terbesar adalah saat orang bilang ini. Oh, kan dia udah mikir. Lo ngomong nih, apa yang saya takutin? Enggak, halo? Yes. Kalau orang bilang, ini MLM, alah bukan Pak, beda, lalalala. Padahal kita tahu kan setiap hari juga, kita juga takut MLM. Ya kita juga kasih tahu ya, saya juga sampai sekarang juga ngadepin orang bilang MLM. Tapi kan habis itu saya jelasin nih Pak, MLM tuh gini, tahu nggak Pak kenapa MLM jelek? Udah saya jelasin yang tadi. Dong. Tetap kan Pak, kalau nggak ada bisnis jaringan, nggak ada MLM, orang nggak bisa jadi bos. Susah kan Pak? Mesti utang, mesti belajarnya susah, waktunya juga berat. Jadi Pak, cuman ini Pak yang bisa. Tapi Pak, di tim kita beda Pak. Saat saya dulu mengalami penolakan MLM segala macam, saya bisa bersihin, ya kan? Ada apa yang saya bantuin, ada tim. Jadi setelah saya buka boroknya, saya kasih obatnya, katanya. Tapi saya harus kasih lihat boroknya. Gak apa-apa ya. Kalau Anda nggak mau kasih lihat borok, Anda fanatik loh. Satu-satu yang sempurna kan cuma Tuhan. Apapun yang ciptaan manusia pasti ada cacat. Akuin, ada itu. Tapi gua ada penangkalnya. Gak apa-apa Pak. Mendingan kita join bisnis yang ada image yang nggak bagus, tapi toh kita berada di jalan untuk jadi bos, daripada takut terus tetap selamanya jadi karyawan. Betul. Enggak? Betul. Terus tahu nggak Pak, dukanya apa lagi Pak? Kalau jalan bisnis ini, saat saya sebutin modal, orang pingsan Pak. Iya benar. Kalau gue ketemu anak muda atau menengah kecil ya, saya langsung ngomong Pak, kalau orang Pak, awal-awal nih Pak, saya ngomong 8 juta. Nih. 500.000. Kaget. Iya Pak, benar. Kayak Bapak kan, saya lihat Bapak udah oleng tadi. Enggak Pak, enggak apa-apa Pak. Emang ini rada mahal, saya paham kok. Tapi Pak, tahu nggak Pak, yang membuat saya berpikir ini nggak mahal? Karena kalau saya bandingin Pak, kalau saya kerja jadi karyawan, ya kan? Saya udah kerja bisa berapa tahun, 8 juta kagak ada. Padahal tetap harus ada banyak hal yang harus saya beli. Rumah, mobil ini kan. Ih Pak, daripada saya kerja puluhan tahun buat beli rumah, mobil segala, mendingan saya kerja berapa tahun, berapa bulan, dapat ini, saya dapat mobil dan rumah lebih cepat. Kalau saya ya Pak, kalau saya, gitu loh, ya kan? Nah, kalau misalnya saya nggak cari ini Pak, terus saya nyerah Pak, karena mahal, saya jadi gini terus Pak, nggak berubah, ya kan? Tapi kalau misalnya saya mau jadi ini Pak, tanpa pakai QNET Pak, lebih parah Pak utangnya saya, lebih banyak. Jelas ya? Jadi teman-teman itu yang saya ngomong, udah dua dukanya, satu MLM, satu modalnya gede. Gede menurut masyarakat, padahal kecil menurut orang ekonomi. Ngerti maksudnya? Menurut masyarakat gede, menurut ekonomi kah? Kecil. Oh tahu nggak kenapa orang bilang QNET gede? Karena dia nyamain sama MLM. Tahu nggak kenapa? MLM di 500.000 bisa join.
Tapi bintang 1, bintang 5, 10 juta sama. Mau bintang 8 langsung 25 juta Anda mati. Gitu loh. Jangan dibodoh-bodohin. Tahu deh kayak gitu. Oke, nah ini adalah pengetahuan konsep jaringan. Ada pertanyaan? Ada. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau pengetahuan saya sudah jelas, saya pun udah punya ilmu di tangan ya. Oh, prospek ngomong apapun, saya tetap ramah, tapi saya bisa jawab pertanyaan dia. Ngerti maksudnya? Saya tetap ramah, tetap bisa jawab pertanyaan dia. Apa pertanyaannya? Gak punya modal, saya udah jawab tadi kan. Kalau Anda bilang modal 8 juta nggak punya, kalau Anda mau tetap jadi karyawan, nggak usah cari. Tapi kalau Anda mau jadi bos, modalnya lebih besar lagi, ya. Nah, kalau mau jadi bos dengan modal kecil dan 1 kali, cuman QNet cari. Jelas? Terus kalau nggak pede, teman-teman, ingat tadi ada di awal-awal Anda dapat ting-ting-ting, nggak ting-ting? Nah, saat Anda handling objection, ting-tingnya itu loh yang dikeluarin lagi. Jadi gampangnya gini, kalau saya menggambarkan begitu. Saat prospek datang ke saya, pandangan mata dia tuh banyak kabutnya. Oke? Begitu saya open mind, saya presentasi dan lain-lain, kabutnya tersingkap. Dia jadi punya tujuan hidup yang jelas. Betul nggak? Karena kita ngomongin kan seneng. Orang jadi punya harapan. Begitu toh modal, kabutnya datang lagi. Ngerti nggak? Nah, yang bikin kabutnya hilang adalah ting-tingnya tadi. Sebelum ketemu kita, ting-ting lupa, nggak ada ting-ting. Istri saya nggak tahu. Begitu kita ngomong ting-ting-ting, kamu mau anakmu sekolah, kamu mau naik haji, kamu itu ting-ting-ting ya. Begitu ting-ting-ting kan, kabutnya hilang. Begitu ada modal, kabutnya hilang. Nah, jadi untuk hilangin kabutnya apa? Ting-ting-tingnya. Lihat nih ya teman-teman, kalau kita udah punya ting-ting-ting, jawabannya semua pakai ting-ting. Nah gini, misalnya nggak pede. Kalau kamu nggak pede terus dan nggak belajar, ting-ting-tingnya gimana dapet? Oke, tenang, tim akan ngajarin kamu. Tujuan kamu adalah ting-ting-ting. Jangan lupa. Ya. Kalau dia bilang MLM, saya udah jelasin kan tadi cara jawab MLM. Halo. Ya. Nah, tapi kalau kamu takut dengan image orang tentang MLM, lebih takut mana dikatain MLM? Apa ting-ting-ting nggak dapat? Ting nggak dapat. Jadi mendingan cari ting-ting-ting kan. Nah, berarti walaupun di MLM tidak ada jalan lain selain QNet kan untuk dapat ting-ting-ting. Kalau kamu nggak mau dapat ting-ting-ting, nggak usah join. Jelas? Nggak punya waktu. Dengan kamu kerja sekarang, waktu juga habis, bisa dapat ting-ting-ting nggak? Nggak bisa dapat ting-ting. Nah, cara untuk dapat ting-ting-ting adalah usaha yang waktunya fleksibel, yaitu QNet. Itu yang saya tahu, karena modal sekali doang. Dan itu bisa dapat ting-ting-ting setelah 4, 16, 24, 25, 6. Tang ting-tung, jelas? Dengan waktu ya, jelas ya? Oke. Ortu melarang. Teman-teman yang baik, yang menentukan Anda dapat ting-ting-ting, Anda apa ortu? Anda kan? Kalau Anda nggak dapat ting-ting-ting, ortu gimana? Menghibur, ya, udah nggak apa-apa, ya. Tapi Anda mau nggak dapat ting-ting? Jadi yang menentukan Anda kaya atau tidak, siapa? Anda. Jadi yakinkan ortu supaya Anda dapat ting-ting. Nggak cocok. Teman-teman, banyak gak di luar sana yang ngerjain sesuatu yang gak cocok sama Anda? Apakah Anda sekarang lagi cocok dengan kerjaan Anda? Halo? Kenapa Anda kerja? Karena ting-ting-ting ya namanya. Karena ting-ting-ting, jelas. Nah, jadi walaupun ini gak cocok, tapi ini jalan tercepat untuk dapat ting-ting-ting, guys. Jadi walaupun gak cocok, paksa diri. Karena ini jalan satu-satunya untuk dapat ting-ting-ting. Ya, semua jawaban ting-ting-ting kan? Apa itu? Untung perusahaan. Untung perusahaan, tung-tung-tung.
Oke, bagaimana perusahaan dapat untung? Itu, aduh, kok ada yang jawab nanya kayak gitu? Iya kalau kita nggak usah dibahas deh. Cari orang, nggak usah dibahas ya. Oke, bener nggak? Kita siapa yang setuju nggak usah dibahas? Lain waktu. Lain waktu aja dong, soalnya kadang-kadang juga jadi pertanyaan. Oke, saya jawab. Sebenarnya sih ada penjualan, perusahaan pasti untung. Iya, jadi gini, cara jawab bagaimana perusahaan untung adalah gini. Oke, lihat ya. Orang kan suka nanya, kenapa perusahaan untung? Perusahaan, dia takut perusahaan nggak untung. Kenapa? Bagaimana perusahaan mana untung? Oke. Jawabannya dari penjualan. Oke. Misalnya ini ada Datuk Vijay Eswaran, Datuk Sri Vijay Eswaran. Oke. Satu sisi Japa Bisma, satu sisi Padman Senati Raja. Oke. Sistem perusahaan adalah 2 kiri, 2 kanan. Berapa? 225. Nah, yang biasanya orang takut adalah gini loh. Gue takut perusahaan gak untung. Oke? Soalnya kalau makin dalam perusahaan bayar komisi ke semua orang, lama-lama habis. Itu ya. Betul nggak? Nah, hitungnya gampang. Pernah diajarin nggak? Gitu gampang. Lihat ya. Sekarang nih, anggap ini Datuk Vijay yang tertinggi di dunia ya. Emang bener. Oke. Nah, komisi langsung nggak usah kita hitung karena kecil ya. Hah? Oh, oke. Tiket aku belum punya. Siapa yang punya tiket 9 Desember? 10 lembar. Bawa? Punya saya di apartemen. Aduh, bawa. Oke. Saya udah bilang Sisil tadi. Gak ada yang punya tiket? Gak bawa? Habis. Oke. Jadi gimana, Vi? Oke, On the besok spot, kita on the spot. Oke, lanjut. Lihat ya. Ada 2 kiri, 2 kanan. Oke. Uang masuk ke perusahaan berapa? Anggap aja semuanya $900 ya, Pak Obi ya. 900 kali 5 berapa? 4.000? $4.500. Perusahaan keluar duit berapa? 25. Komisi langsung nggak usah kita hitung karena kecil. Oke, sekarang lanjut ya. Saya Japa Bisma. Dia dapat juga. Ini udah dihitung ya. Oke, ini udah dihitung ya. Iya. Dapat lagi. 2. Oke. Dapat 2 lagi 2 ya. 2 lagi ya. Berarti perusahaan dapat berapa? 4 kali 900. Betul? Berarti 3.600 lagi masuk perusahaan. Perusahaan bayar berapa? 225 juga. Masih untung nggak perusahaan? Masih. Tambah lagi nih. Oh, tambah lagi. Berapa perusahaan keluar? 225. Buat ini 225. Ya kan? Buat ini 225 juga kan? Tapi masuk ke perusahaan 900 kali 2 1.800. Masih untung nggak? Masih. Ini mau diterusin semuanya sempurna, tetap perusahaan untung makin besar. Pulang hitung sendiri. Serius ya? Tidak akan rugi, malah apapun terjadi sempurna ya, sempurna. Oke, perusahaan tetap terima banyak uang, tapi komisi tetap jalan, perusahaan tambah rugi. Nah, pertanyaan saya, apakah sempurna terjadinya? Belum tentu, karena ada orang yang cuma mau beli produk, ada orang yang cuma nyantai-nyantai di situ, jelas. Jadi makin banyak orang yang kalau bisa ada lagi yang cuma beli produk dan perusahaan nggak harus bayar komisi buat dia, perusahaan tambah. Ngerti maksudnya? Iya. Oh, tripodnya gimana? Iya. Gini,
Saya nggak ngerti hukum Islam. Tapi yang saya ngerti gini. Kalau saya jadi dealer mobil, saya haram nggak? Nggak. Karena dagang. Apa bedanya ini sama dealer mobil? Kalau di muslim itu yang haram itu jadi biasa. Kalau sedangkan kinet itu di kinet itu kan kita ekosistem jual beli dan kita yang namanya bisnis itu memang Tidak sah itu gimana? Yang dimaksud dengan tidak sah itu gimana? tidak sah itu misalnya seperti ini, saya pinjamkan uang terus saya kasih bunga yang besar, itu baru riba atau haram. Sedangkan di kinet itu kan pure jual beli, yang namanya jual beli itu dari zaman Rasulullah, zaman Nabi Adam pun juga udah sah. Komisi kan? Sistem komisi. Nah, yang saya dengar lagi, thank you, Catur, betul? Ya, Mega dapat, oke. Yang saya dengar lagi, kenapa orang bilang ini bisnis ini haram, padahal enggak ya? Adalah karena ada passive income. Katanya ya, ini kata teman saya. Nah, sedangkan di QNet kita bukan otomatis passive income, ngerti nggak? Passive income kita terjadi setelah kita bangun perusahaan kita atau bisnis kita lah ya, aset kita pinterin gitu loh, ya kan? Misalnya saya Pak Haji, ya, tapi saya ngedidik manajer saya, ya kan, supaya dia bisa mimpin di Pekalongan, di Purwokerto, di ini, dan saya nggak perlu selalu datang. Itu haram nggak? Sama, kurang lebih. Itu memang haram. Kontrakan juga haram. Solid gold haram. Makanya kalau bank kan ada bank syariah. Tapi yang terakhir dapat ketemu orang solid gold itu dia pakai dia muslim sih, nawarin. Itu kan pasti nggak punya. Ya, saya nggak tahu lah. Semua konglomerat tuh hanya. Kontrakan haram dong. Tidak usah Kontrakan kan dibangun dulu. Kan pasif juga. Sewain haram. Bangun dulu. Lu juga ngebangun dulu. Ya, kembali lagi ke knowledge, oke? Nanti prospek kita beberapanya mungkin agak aneh-aneh orangnya, yang kita harus terima ya. Oke, mau kita sejelas-jelas itu tetap aneh ya. Sudah dibentuk puluhan tahun, jelas. Anda harus terima. Nah, kalau Anda nggak ikut aneh, mungkin Anda ikut, dia ikut Anda ya. Kalau Anda ikut aneh, berantem ya udah. Oke, udah jelas? Sok. Ya. Mau nanya yang berhubungan dengan harga. Ada yang Harga. bilang gini, Iya, iya. ini harga Biodis kemahalan karena di atas harus dapat duit terus. Katanya. Siapa? Ya di atas harus Yang kan dapat komisi yang terus. di atas dapat duit terus. Kan nggak terbatas tuh katanya. Iya, iya. Berarti ini Biodisnya dimahalin banget katanya gitu. Maksudnya biodis itu sebenarnya barang yang nggak ada harganya tapi dijual mahal sekali. Oh gitu. Oke. Anda tahu nggak Indomie juga harusnya nggak ada harganya? Maksudnya harganya murah banget gitu. Anda tahu nggak Gramedia? Aduh, gue jadi ngomong Akmal. Itu buku ya, mestinya ongkos cetak dan lain-lainnya itu cuma 10 sampai 15 ribu. Di markup 4 sampai 5 kali lipat. Dagang. Bisnis. Kan dia mesti bayar karyawan, dia mesti bayar sistem, dia mesti bayar ini, bayar itu, dan perhitungan inflasi dan lain-lain kan. Apa bedanya? Kalau dia bilang, oh kalau di QNet kan makin karena banyak semua dapat, jadi di markup, betul nggak? Nah sekarang Gramet juga sama dong. Atau misalnya jualan petek misalnya dari kebun ke distributor, misalnya jualan pupuk. Nah ada downline saya jualan pupuk. Dari harga dia kasih tau saya dari pabrik dijual ke agen, dia kan agen, dia jadi agen nasional. Cuman berapa gitu? 10.000 per liter misalnya. Turun lagi ke provinsi, harganya jadi 15.000. Dari provinsi turun ke kabupaten jadi 20. Dari kabupaten ke pengecer di kecamatan jadi 30.000. Boleh nggak? Apa beda? Halo, apa bedanya? Tidak ada bedanya. Sama, kita juga sama. Dia akan markup supaya perusahaan tetap untung dan komisi jalan terus. Nah, kalau ngomong atas bawah ini agak sensitif. Tapi teman-teman, ada yang bilang gini, bisnis jaringan tuh bisnis monyong karena menguntungkan yang atas. Betul? Pak Hendra gampang jawabnya. Mario, kamu dulu pernah di bawah nggak?
Ferry, kamu pernah di bawah nggak? Apakah kamu join langsung di atas? Nah, yang di atas itu berhak dapat komisi lebih. Tahu kenapa? Karena yang di atas paling setia, paling pintar, paling tahan, paling capek, paling lama, paling rajin, Paling ganteng. Sama di perusahaan juga Oke. gitu. Hah? Saat saya join 2005, nggak ada F1, nggak ada Biodis. Waktu aku gabung, Ya, Nelda gabung paling kasihan lah. Nggak ada apa-apa aja sih. Waktu nggak datang. Gitu ya. produknya 2 tahun baru datang. Iya, serius. Nah, orang kayak Nelda tahan sampai sekarang jago nggak? Tahan dong buat Nelda. Jadi kalau Nelda kaya, beli ini itu, pantas nggak? Atas kerajinan. Mas, sekarang kenal yang masuk kok. Ya. 10 Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Johan, dijawab aja. Thank you. Ada lagi? Udah? Oke. Cari orang. Bingung gue nih, Oke, ting kan udah bisa lah kita jawab. Lu kalau lu nggak cari orang, lu nggak bisa dapet ting itu. Nah, tapi biasanya saya jelasin secara logis. Sekarang ini, kamu mau pilih mana? Jadi pengecer apa distributor? Hah? Mungkin lo. Karena kalau lo pengecer, kan lu kan nggak suka cari orang kan? Ya udah seumur lu pengecer. Di motor nungguin biar orang yang datang, kan lu nggak usah nyari. Tunggu datang udah, tapi duitnya dikit. Tapi kalau distributor, awalnya lu cari orang sebelum produk itu dipasarin, lu dulu yang cari. Soalnya mau nggak produk gua, mau nggak lu masakin gua. Capek mana? Kesannya capek. Tapi kalau udah jadi, karena semua perusahaan besar itu sifatnya tuh ngajak orang joinan. Kayak Pertamina itu ngajak orang joinan. Tukang minyak di pinggir jalan tuh, bensin buat motor itu bisa aja. Bisnis cari orang tuh di situ sih. Karena kita cari mitra. Berjalan. Oke, silakan. Saya juga udah mau. Oke, jualan sama kayak cari orang. Sugesti Biodis nggak perlu saya jawab kali ya? Perlu nggak saya jawab? Ya. Biarin aja deh. Penghasilan nggak tetap. Perlu saya jawab juga? Perlu. Perlu. Bisnis apa yang penghasilannya tetap? Nggak ada. Ada. Karyawan doang. Gini, kenapa di karyawan lu bisa digaji tetap? Karena kecil. Karena lu ngerjain sesuatu yang sangat besar buat perusahaan dan lu rela dibayar kecil. Itu kenapa lu tetap? Ngerti nggak maksud gue? Boleh nggak gue bilang gitu? Kenapa? Karena asuransi dulu sistemnya itu bukan agen. Asuransi itu sistem gaji. Kayak sales mobil sama, digaji tetap, tapi komisi hibrid. Kayak mobil kan komisi hibrid. Kenapa? Karena perusahaan udah keluarin sekian banyak untuk gaji karyawan. Itu udah biaya tetap operasional perusahaan udah gede. Jadi dia ngasih komisi ke kecil. Tapi begitu asuransi dibikin sistem agency, walaupun nggak digaji, tapi komisi digedein kan. Nah, orang-orang yang berjiwa karyawan drop out semua dengan menjelekkan sistem asuransi. Tapi orang yang berjiwa entrepreneur, yang tahu bahwa, wey, kalau gue kerja rajin, gue bisa dibayar banyak, baru gue mau rajin. Kalau gue udah rajin dibayar dikit, gue kagak mau. Nah kan itu jiwa entrepreneur. Nah dengan sistem agency, banyak orang entrepreneur yang masuk asuransi dan kaya-kaya gini. Lu mau jual QNet, jual Biodis digaji, Bang. Jadi tukang kaca dong. Tukang obat. Padahal kayak yang di gedung yang di ruangan sebelah. Aduh, capek deh kan gitu. Yang di ruangan sebelah. Jelas nggak? Jadi mau apa? Mau digaji atau mau komisi? Komisi. Jadi mau tetap tapi kecil apa nggak tetap tapi gede? Nggak ada. Kalau sudah pasif income jadi tetap jadi gede nggak? Ya. Tangan dong. Nah ini dia lucu. Sistem nggak jalan. Oke, tahu nggak kenapa banyak orang bilang sistem nggak jalan? Karena memang kenyataannya banyak MLM yang tidak jalan. Oke.
Tapi saya punya satu prinsip buat tim saya. Oke, prinsipnya simple. Jangan berhenti melakukan bisnis ini sebelum lu balik modal. Udah. Pokoknya prinsip saya ke mereka cuma itu. Orang baru ya. Orang baru, lu boleh males, boleh apa terserah lu deh. Tapi lu jangan berhenti sebelum balik. Itu udah paling parah banget, udah standar terendah. Kalau lu bisnis lu nggak balik modal, memalukan. Lu mesti minimal sampai balik. Nah, kalau setiap orang punya prinsip kayak gitu, gede nggak itu? Bener banget. Itu nggak usah ngomong 30.000 US, ini udah paling parah nih. Ya, misalnya Anda semua di jaringan saya, misal, oke? Pertama Angel, orang pertama saya, lalu nikah. Prinsipnya mau balik modal kan, mau balik. Lu rekrut 4. Tapi masing-masing mau balik. Gila. Baru itu loh ya. Itu baru kalau untuk balik loh. Kalau semuanya targetnya beli rumah ya. Jadi nggak jalan karena setiap orang adalah pengusaha dan mereka akan berusaha untuk balik modal. Jelas? Simple. Terjawab? Ya. Terus penipuan udah nggak saya bahas. Pikir. Oke. Kalau pikir, balik lagi ke ting ya. Mendingan lu pikirin ting lu untuk didapat daripada lu pikirin susahnya terus. Udah ya? Nah. Oke. Nah,